Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bersama-sama bisa berkumpul walaupun dalam dunia maya. Insya Allah semoga Allah berkahi kegiatan kita hari ini dengan semangat belajar dari siswa-siswi SDIT Nurul Fikri. Apa kabarnya anak-anakku yang saleh salihah? Alhamdulillah. Makin baik, luar biasa. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengetahui bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah yang sejarah-sejarah tentang kemerdekaan Indonesia hingga kita bisa merasakan betapa nikmatnya Indonesia saat ini dengan kemerdekaan. Kita bisa bebas belajar, kita bebas melakukan aktivitas apa-apa. Kemerdekaan yang kita rasakan ini bukan tanpa alasan, ya. Ini butuh perjuangan, butuh proses, butuh segala sesuatunya untuk mencapai kemerdekaan ini. Untuk itu anak-anakku, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Mari kita semangat untuk bisa terus mencari tahu, mencari ilmu, dan kita harus bisa bagaimana mensikapi kemerdekaan Indonesia ini. Kayak sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, supaya acara kita diberkahi oleh Allah, ya. Kita mulai acara kita hari ini dengan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh perwakilan siswa SDIT Nurul Fikri, Ananda Nafisa Hidayatul Fatmah. Silakan kepada Ananda Nafisa untuk membacakan tilawah Al-Qur'annya. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu.
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa baca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu pentingnya ilmu hingga Allah juga menuliskannya di dalam Al-Quran ya. Makanya anakku, mari kita terus mencari ilmu karena memang ilmu itu butuh untuk kita semua ya. Allah menyuruh kita untuk belajar, belajar, dan belajar. Oke, maaf sebelumnya tadi saya belum menyapa pada yang terhormat Ibu Dian Danianti SAG selaku Kepala Sekolah Nurul Fikri. Selamat pagi Bu. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan yang terhormat kepada Kepala Museum Rumusan Naskah Proklamasi Bapak Dr. Andes Haritri Satya Wahyu MA. Selamat pagi Pak. Dan kepada yang saya hormati juga moderator kita nanti Bapak Ari Suryanto SPD dan sebagai narasumbernya nanti Bapak Emir Fikri Herdani SSI dan nanti akan dibantu memutarkan video dengan Mbak Sylvia Francisca Eskom dan dokumentasi oleh Ibu Wahyuni M. Hong. Selamat pagi semuanya, salam hormat dari kami SDIT Nurul Fikri. Oke, untuk acara selanjutnya kita awal sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDIT Nurul Fikri Ibu Dian Renianti SAG. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Haji Nurbaya selaku Ketua Yayasan SDIT Ketua Yayasan Nurul Fikri. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haritri Satya Wahyu MA selaku Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi dan beserta jajarannya yang mohon maaf tidak mengundang hormat kami untuk tidak menyebutkan satu persatu. Kepada yang terhormat Bapak Emir Fikri Herdani SSI selaku narasumber kita kali ini. Kepada Dewan Guru SD Nurul Fikri yang bergabung dalam acara ini terkhusus untuk Wali kelas kelas 5, Pak Mustafa dan kawan-kawan yang telah menjembatani acara ini. Kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Nurul Fikri yang soleh-soleha, yang hebat, yang kami banggakan dan disayangi. Salam silaturahmi kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan semua yang hadir di sini. Alhamdulillah kita dapat bertemu di sini meskipun secara virtual untuk mengikuti acara mengikuti penjelasan tentang naskah proklamasi, perumusan proklamasi dan mengelilingi museum proklamasi maupun secara virtual. Salawat serta salam tetap kita limpah curahkan kepada Nabi kita junjungan kita Muhammad SAW yang insya Allah syafaatnya nyampai kepada kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan virtual ini walaupun secara daring ya, insya Allah dapat mendapatkan kita manfaat dan ilmu yang akan kita dapatkan. Kami mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga anak-anak dapat menyaksikan acara ini dengan tertib dan aman sampai nanti akhir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan yang kurang berkenan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Ya. Sama. Oke, untuk selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Museum Naskah Proklamasi
yang akan disampaikan kepada Bapak Dr. Andes Hari Trisatya Wahyu MA. Pada Nikmat, dipersilakan. Izin Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja saya mendapat kabar bahwa kebetulan Bapak Hari Trisatya Wahyu ada tugas mendadak di luar kantor, jadi mungkin beliau hanya menitipkan pesan saja untuk supaya kegiatan dapat berjalan lancar dan dilanjutkan ke acara berikutnya. Silakan Bu. Boleh dilanjut aja Bu ke agenda berikutnya, silakan. Oh iya, oke. Kalau begitu kita bisa untuk acara inti. Gimana anak-anak? Soleh, kita sudah siap masuk ke dalam acara inti ya. Kita masuk ke dalam acara inti tentang bagaimana perumusan naskah proklamasi itu. Nanti acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator Bapak Ari Suryanto SPD. Kepada Bapak moderator, dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Siti Nurania dan rekan-rekan dari Ibu Dian Renianti SAG serta rekan-rekan guru serta adik-adik dari SDIT Nurul Fikri Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu kembali di acara virtual tour Museum Perumusan Naskah Proklamasi melalui aplikasi Zoom. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kita nanti akan berkeliling ya adik-adik ya ke dalam Museum Perumusan Naskah Proklamasi secara virtual. Memang untuk kondisi saat ini ya kita selalu mencoba untuk menginformasikan museum ya kepada khalayak, terutama kepada sekolah. Namun karena kondisi pandemi ya yang belum aman, jadi kita membuka salah satunya layanan melalui virtual ini. Nah, mudah-mudahan saja kita doakan ya adik-adik, Bapak Ibu guru, supaya pandemi ini lekas berakhir, jadi kita nanti bisa bersama-sama hadir lagi secara langsung ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Oke. Mohon maaf juga dari Bapak Dr. Andes Hari Trisatya Wahyu MA selaku Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi, beliau tidak dapat hadir dalam acara pagi ini dikarenakan sedang ada tugas mendadak di luar kantor. Oke, tanpa berbanyak kata saya akan lanjut untuk ke agenda utama kita. Saya perkenalkan narasumber kita hari ini, beliau adalah Bapak Emir Fikri Herdani SSI. Halo, selamat pagi Kak Emir. Assalamualaikum. Selamat pagi Kak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi adik-adik semua ya. Jadi, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Nah, beliau ini adalah pamong budaya ahli pertama yang sudah bertugas sejak 2014. Bersama beliau ada juga rekan-rekan kami yang ikut bertugas antara lain Kak Silvi sebagai asisten video dan Ibu Wahyuni sebagai asisten dokumentasi. Baik, kami persilakan kepada Pak Emir untuk menyampaikan materi selama 20 menit. Nanti sepanjang paparan Pak Emir akan ada informasi, ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan adik-adik bisa menggunakan fitur raise hand untuk menjawab pertanyaannya atau menggunakan kolom chat apabila ingin menjawab lewat fitur tulisan. Oke, saya persilakan kepada Pak Emir untuk menyampaikan materinya. Silakan. Saya siapkan terlebih dahulu untuk presentasinya, Kak Ari. Iya. Apa sudah tampak layar penuh? Oke, Sudah nampak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, adik-adikku. Ya, hari ini kita akan jalan-jalan secara virtual ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ya, nah, tetapi sebelum itu, Kak Emir akan paparkan terlebih dahulu mengenai kesejarahan serta kegiatan-kegiatan yang ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, Museum Perumusan Naskah Proklamasi terletak
di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat, ya. Kemudian ini adalah beberapa akun media sosial dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi, yaitu ada YouTube, Facebook dengan akun Museum Perumusan Naskah Proklamasi, kemudian TikTok dan Instagram dengan akun @munasprok, dan Twitter dengan akun @museumnasprok, ya. Nah, dan ini adalah yaitu website museum munasprok.go.id, dan ini adalah email serta nomor WhatsApp dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, sebelumnya ya adik-adik, oke, apa sih yang dimaksud dengan museum? Apa itu museum? Yuk, raise hand. Silakan Kak Ari. Oke, seperti tadi sudah Kak Ari sampaikan, untuk adik-adik yang ingin menjawab pertanyaan secara langsung menggunakan aplikasi Zoom-nya, silakan bisa raise hand ya, supaya Kak Ari bisa lihat siapa nih yang mengajukan tangan. Mengacungkan tangan, raise hand itu artinya mengacungkan tangan ya, kalau di pembelajaran tatap muka. Atau main jawab lewat chat juga boleh, silakan. Yuk, adik-adik, silakan ada yang mau bisa menjawab atau sudah pernah berbagi pengalaman nih ketika berkunjung ke museum, baik secara langsung maupun secara virtual. Oke, sudah ada. Nafisa Hidayatul. Oke deh, silakan. Tempat menyimpan benda-benda bersejarah. Tempat Sudah satu nih Kak Emil. benda-benda sejarah. Kita simpan dulu ya. Ada yang punya pendapat lain? Silakan. Ya, silakan bisa raise hand. Ada di kolom chat, Pak. Ada siswa yang menjawab di kolom chat. Oh Oke, iya. oh iya. Saya Yang adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Waduh. Ini satu lagi deh Kak Emil ya. Oke. Ada Amirah tadi. Amirah. Wah, Amirah. Nah, kita coba lihat apa itu museum ya Kak Ari ya. Jadi kalau menurut peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015, iya ya. Museum itu adalah suatu lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Nah, apa maksud melindungi di sini gitu ya? Yaitu dengan cara merawat benda-benda koleksi yang ada di dalam museum. Kemudian mengembangkan, yaitu mencari informasi mengenai fungsi, kemudian asal muasal dan kesejarahan dari benda koleksi milik museum. Kemudian memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya, yaitu dengan cara apa? Melakukan pameran-pameran kesejarahan tentang museum itu sendiri, ya, ya. Jadi tepat ya. Nah, selain tempat menyimpan benda-benda bersejarah, ya, ini adalah pengertian daripada museum. Oke, ya. Lanjut Kak Ari ya. Nah, ya. Berikutnya adalah ini merupakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, gedung ini didirikan pada tahun sekitar 1920-an, tepatnya yaitu 1927 oleh arsitek asal Belanda yang bernama JFL Blankenberg, ya, menggunakan gaya arsitektur Eropa atau yang kita sebut dengan Art Deco. Nah, di mana ciri-ciri daripada bangunan Belanda atau Art Deco gitu ya. Oke, nah di bagian atasnya ini terdapat banyak ventilasi udara karena dulu belum ada AC ya, angin cepoi-cepoi gitu ya. Jadi belum ada. Nah, adanya apa? Akhirnya dibuatlah ventilasi udara supaya gedungnya itu berasa adem atau nyaman bagi orang yang meninggalnya. Nah, kemudian ini adalah kesejarahan daripada gedung. Oke. Nah, mohon tidak mencoret-coret ya adik-adik. Nah, jadi gedung, oke, awal mulanya dibangun pada tahun 1927 ya, dan menjadi hak milik dari PT Asuransi Jiwasraya. Nah, kemudian pada tahun 1931, oke,
gedung disewakan dan menjadi yaitu British Consul General atau kantor konsulat Inggris. Kemudian ketika Jepang menjajah Indonesia, maka gedung menjadi rumah tinggal dari Laksamana Maeda. Ya. Nah, kemudian ketika Jepang kalah pada tahun 1945, maka gedung menjadi markas tentara Inggris. Lalu dari tahun 1961 sampai dengan 1981, gedung sempat menjadi kedutaan Inggris dan kemudian sekitar tahun 1982 ketika Perpustakaan Nasional di Salemba sedang dibangun, ya, maka gedung sempat dijadikan sebagai yaitu kantor Perpustakaan Nasional. Nah, barulah tahun 1984 yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto melihat arti penting daripada museum, maka ya beliau menyarankan agar gedung tersebut nantinya dijadikan museum. Lalu dikaji dan pada tanggal 24 November 1992 barulah turun SK, gedung tersebut resmi menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi, ya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya, ya. Pertanyaannya, ya. Oke. Museum tersebut kan menjadi yaitu tempat merumuskannya naskah proklamasi. Nah, pertanyaannya, siapa saja tokoh perumus naskah proklamasi? Yuk, Resen. Yuk, silakan yuk, adik-adik yang tahu tokoh-tokohnya nih sebenarnya Kak Aimer sudah ngasih clue tuh. Di gambarnya ada. Nah, tinggal namanya aja siapa yang tahu nih. Oke, Amira. Semuanya ini adalah tokoh pertama bagi Indonesia, ya. Yuk, silakan. Oke, Amira bisa dinyalakan videonya, Nak? Dan Ahmad Subarjo. Siapa saja? Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Oke, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Kita lihat, ya. Iya. Nah, ini yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Beliau Presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, beliau Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah Mr. Ahmad Subarjo, beliau adalah Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Jadi semuanya serba pertama, ya. Nah, oke. Ya. Kenapa Museum Perumusan Naskah Proklamasi itu menjadi tempat yang paling penting? Karena museum tersebut adalah saksi sejarah, ya, bagi peristiwa perumusan naskah proklamasi. Mungkin kalau tidak ada museum tersebut, tidak ada bangunan tersebut, gitu ya, kita belum tahu bagaimana proses daripada peristiwa proklamasi negara kita. Nah, ini adalah ruangan pertama, ya. Oke. Nah, di mana, ya, sebelumnya sehari sebelumnya, oke, yaitu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, ya, ketika ada kabar berita dari BBC London, oke, saat itu seorang tokoh pemuda, ya, Sultan Syahrir mendengar kekalahan Jepang daripada sekutu, maka Sultan Syahrir beserta para golongan muda bersepakat untuk mengamankan Bung Karno serta keluarganya, yaitu Ibu Fatmawati dan anak beliau Guntur Soekarno Putra serta Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta diamankan dan dibawa ke Rengas Dengklok, ya, di mana di Rengas Dengklok awal mulanya Bung Karno dan Bung Hatta diamankan di kantor peta. Nah, tetapi kemudian dipindah ke rumah warga, yaitu rumah seorang Tionghoa yang bernama Jiao Qixiong, ya. Nah, kemudian pada hari tersebut tanggal 16 Agustus, ya, jadi pengamanannya itu adalah pada
jam 4 pagi dini hari 16 Agustus diamankan ke Rengas Dengklok, dan pada tanggal tersebut pukul 10 seharusnya ada rapat PPKI membicarakan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Tetapi sayangnya Mr. Ahmad Subarjo melihat tidak ada Bung Karno dan Bung Hatta, karena Bung Karno dan Bung Hatta saat itu sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Akhirnya Mr. Ahmad Subarjo mencari berita di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta. Ketika sudah diketahui bahwa letak Bung Karno dan Bung Hatta ada di Rengas Dengklok, barulah ya Mr. Ahmad Subarjo menjemput beliau ke Rengas Dengklok. Nah, ketika di Rengas Dengklok terjadi pembicaraan dengan para golongan muda, di mana golongan muda mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan, tetapi para golongan tua, Bung Karno dan yang lain, ya, berpendapat bahwa yang namanya kemerdekaan sebuah negara itu harus ada pengakuan daripada negara lain. Nah, sebelumnya Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia yaitu sekitar tanggal 24 Agustus tahun 1945. Tetapi kan kita ketahui bahwa Jepang kalah dari sekutu, maka tidak mungkin adik-adik Jepang dia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Akhirnya Mr. Ahmad Subarjo menjanjikan kepada para golongan muda ya bahwa Indonesia akan memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, akhirnya para golongan muda yaitu Sukarni, kemudian selanjutnya Sultan Sari dan lain-lain gitu ya, akhirnya luluh dan mempersilahkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa kembali ke Jakarta. Nah, ketika dibawa kembali ke Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta dikembalikan terlebih dahulu ke rumahnya ya masing-masing. Lalu pada pukul 10 malam Mr. Ahmad Subarjo mencari tempat ya untuk diadakannya rapat mengenai kemerdekaan. Nah, tetapi sayang ya memang saat itu Jepang memberlakukan jam malam. Jadi adik-adik kalau ada orang-orang berkumpul ya itu pasti akan langsung ditangkap oleh Jepang. Nah, segera ditangkap oleh Jepang dan dipenjarakan. Ya, nah, akhirnya Mr. Ahmad Subarjo menelepon Laksamana Tadashi Maeda agar rumahnya dapat dijadikan sebagai tempat rapat. Nah, akhirnya Laksamana Maeda mempersilahkan dan memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang hadir ke rumahnya. Ya, nah, kemudian Maeda mengantarkan Bung Karno, Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo ke pimpinan militer Jepang, ya, Gunsekan yang bernama Mr. Moichiro Yamamoto. Tetapi yang dapat dijumpai adalah Jenderal Nishimura. Nah, Jenderal Nishimura ya memberitahu atau mengabarkan bahwa Jepang harus menjaga status quo. Artinya apa? Tidak boleh memberikan kemerdekaan. Jadi tidak boleh adanya kemerdekaan. Itu maksudnya ya. Nah, akhirnya kecewa Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Subarjo dan mereka kembali lagi ke rumahnya Laksamana Tadashi Maeda ya. Oke. Nah, tepat tengah malam Maeda meminta izin kepada beliau-beliau untuk beristirahat di kamarnya. Nah, ketika Bung Karno dan Bung Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo kembali ke rumahnya Maeda, di rumah Maeda ini sudah berkumpul sekitar 40 sampai dengan 50 orang tokoh perjuangan. Mohon maaf adik-adik untuk tidak mencoret-coret ya. Oke. Ya. Nah, kemudian kembali lagi. Nah, selanjutnya pada pukul 2 dini hari, Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo berkumpul di ruang makannya rumah Maeda. Nah, disinilah ya dirumuskannya naskah proklamasi oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Seperti tadi jawaban teman kalian ya. Oke, yaitu pada pukul 2 dini hari, di mana yang sebagai penulisnya adalah Bung Karno,
kemudian mengenai isi dan sebagainya dibantu oleh yaitu Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Nah, ini adalah naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno. Nah, terdapat coretan-coretan yang menandakan adanya diskusi antara Bung Karno, Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ya, nah ini dari kata penyerahan menjadi perebutan. Nah, oke, kenapa kata penyerahan dicoret? Karena kemerdekaan kita bukan diserahkan oleh Jepang, gitu ya. Jadi kemerdekaan kita tidak diberikan oleh Jepang. Nah, akhirnya diganti menjadi kata perebutan. Tetapi karena kata perbuatan ini dianggap terlalu ekstrim atau kasar, gitu ya, menurut Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo, akhirnya digantilah menjadi kata pemindahan, ya, kekuasaan. Nah, kemudian selanjutnya coretan yang kedua dari kata diusahakan menjadi diselenggarakan. Untuk apa lagi diusahakan? Dia langsung saja diselenggarakan proses proklamasi, mungkin itu maksudnya, ya. Jakarta 17.805 Wakil-wakil bangsa Indonesia. Setelah selesai ditulis oleh Bung Karno, maka naskah proklamasi awal mulanya dibacakan di ruangan ini, ya, di mana di ruangan ini telah hadir sekitar 40 sampai dengan 50 orang. Nah, kemudian, selanjutnya setelah dibacakan oleh Bung Karno bertanya apakah mereka setuju tentang naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno. Mereka menjawab setuju. Sampai ditanyakan 2 kali oleh Bung Karno. Nah, lalu terjadi permasalahan. Siapa yang akan menandatangani, ya, naskah proklamasi? Nah, akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa naskah proklamasi ini akan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, ya, oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, dan tempat dibacakannya naskah proklamasi yaitu di halaman rumah Bung Karno. Nah, ya, setelah sepakat bahwa yang menandatangani adalah Bung Karno dan Bung Hatta, maka Bung Karno menyerahkan naskah proklamasi ke seorang tokoh wartawan. Ya, pertanyaannya, siapakah tokoh yang mengetikkan naskah proklamasi? Yuk, silakan raise hand. Yuk, silakan. Ada selain De Nafisa tadi kan sudah jawab ya. Kita kasih kesempatan yuk kepada teman-teman yang lain yuk. Yang lain masih banyak teman-temannya yang belum jawab. Pasti ada yang tahu nih. Terkenal kok. Beliau adalah pengetik naskah proklamasi yang duduk serta yang mendampingi beliau juga. Ini tokoh muda, dua-duanya dari Sumatera. Dan pada usia muda sekitar 30-an tahun sudah dipercaya sebagai pengetik naskah proklamasi. Oke. Wah, tadi saya baru mau klik nih. Siapa tadi namanya yang hilang? Oke, ada lagi? Ada atau ada yang mau jawab? Ada Fatih nih, Kak Emir dari Aceh. Sayuti Melik jawabannya mengetik. Oke, Sayuti Melik. Oke ya. Jadi ada Ade Fatih, kemudian ada Adyang dan ada Amanda Kari, dia. Oke, ada 3 ya. Sama menjawab yaitu Bapak Sayuti Melik. Oke, yaitu Bapak Muhammad Ibnu Sayuti Melik atau yang dikenal dengan Bapak Sayuti Melik, ya. Nah, beliau adalah tokoh pengetik naskah proklamasi. Nah, kemudian ada 3 perubahan kata yang dilakukan oleh Bapak Sayuti Melik, ya. Nah, setelah selesai mengetik, sayangnya naskah proklamasi diremas-remas oleh Bapak Sayuti Melik dan dibuang. Nah, dilihat oleh seorang tokoh lainnya, lalu dipungut dan disimpan selama 48 tahun, ya, sampai tahun 1993 dan disimpan, di Arsip Nasional Republik Indonesia sekarang, ya, diserahkan oleh beliau ke Presiden Soeharto. Pertanyaannya, siapakah tokoh yang menyimpan naskah proklamasi selama 48 tahun tersebut? Yuk, silakan. Nah, tadi kan sudah diinformasikan oleh Pak Emir ya, untuk tokoh yang mengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik, itu sudah benar jawabannya ya.
Nah, sekarang tokoh yang mendampingi beliau ketika mengetik naskah proklamasi, kalian bisa lihat di samping beliau ada tokoh yang berdiri. Nah, itulah siapa? Ada yang tahu? Jawabannya siapa? Oke, kalau ada yang benar, berarti sangat-sangat memperhatikan ya pembelajaran IPS-nya di Ya, sekolah. ini ada yang tunjuk tangan nih Kak Ari. Amirah lagi ya? Oke, silakan Amirah. BM Dia. BM Dia, ya. Oke, tepatnya namanya adalah Burhanuddin Muhammad Dia, ya. Atau sering dikenal dengan nama BM Dia. Oke, sip. Wah, pinter-pinter ya muridnya, Masya Allah. Kejawab semua nih Kak Ari pertanyaan. Ya. Mantap, luar Oke. biasa. Oke, silakan Kak Amir. Ya, lanjut ya Kari. Nah, setelah selesai, ya, Bapak Sayuti Melik melakukan 3 perubahan kata, dan ini adalah naskah proklamasi hasil ketikan Bapak Sayuti Melik yang nantinya akan ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta, ya. Oke, nah kita lihat perbandingannya. Nah, ini adalah naskah proklamasi hasil tulisan tangan Bung Karno, dan ini adalah naskah proklamasi hasil ketikan Bapak Sayuti Melik. Nah, ada 3 perubahan kata, bukan penambahan kata ya, perubahan kata. Oke, nah kalau Soekarno Hatta kan penambahan, ya. Oke, karena awal mulanya kan tidak ada. Nah, ya, ya, yuk silakan. Siapa yang tahu kira-kira apa 3 perubahan kata yang dilakukan oleh Bapak Sayuti Melik? Yo, silakan adik-adik, ada yang bisa menjawab. Ini ada De Edo nih, mau coba jawab. Edo Permana. Yuk silakan Adik Edo. Apa jawabannya? Itu guru, Pak. Oh, guru ya? Nggak ada Ayo anak-anak semuanya, ayo aku coba, ayo. Ayo nak, dengan Ayo, Nak. takut jangan baca dibuka mic-nya ya. Dibuka mic-nya, ayo. Aktif, Iya. aktif, ayo. Ya. Masa diem sih? bisa ngomong. Sama. Nggak bisa ngomong. Itu ngomong. Nggak bisa ngetik. Yuk kira-kira apa 3 perubahan katanya? Nggak bisa ngerespon. Ya, silakan. De Arfa mau coba jawab. Kasih sampai nggak Oke, tutup. Kak Emil boleh ditunjukin dulu satu? Ya, boleh satu ya. Contohnya yaitu ini kata tempo menjadi tempo. Ya. Dihilangkan haknya oleh Bapak Sayuti Melik karena apa namanya? Bahasa Indonesia yang benarnya itu adalah kata tempo, bukan tempo. Oke, yuk 2 lagi. Ada yang Amira menjawab di kolom chat. Kak Emir, satu lagi adalah wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia, kemudian ditambahkan diganti tulisan Jakarta 17805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Oke, tepat sekali. Awalnya Jakarta 17805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05, dan dari kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Jadi benar Kak Ari ya. Oke, nah coba kalau adik-adik perhatikan ya, kok tahunnya 05? Apakah salah Bung Karno menuliskan tahun? Padahal kita merdeka tahun 1945 kan? Kenapa 05? Ya. Oke, nah kebetulan kita merdeka menurut tahunan Jepang, ya, yaitu pada tahun 2605. Makanya diambil angka terakhir yaitu 05, 2 angka terakhir, ya. Itu Jojong Plan. Ya, merdeka pada tahun 2605. Makanya kenapa ditulisnya 05. Jadi bukannya kesalahan Bung Karno atau tipu dan sebagainya. Karena Bung Karno menuliskannya berdasarkan tahunan Jepang, ya. Oke. Nah, setelah selesai diketikan, maka naskah proklamasi diserahkan oleh Bapak Sayuti Melik ke Bung Karno dan Bung Hatta untuk
sahkan. Dan di atas piano inilah dia resmi disahkannya, ditandatanganinya naskah proklamasi oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ya. Nah, ini ada beberapa tokoh yang hadir saat peristiwa perumusan naskah proklamasi, ya. Oke, tadi kan Kakak bilang katanya 40 sampai dengan 50 orang. Iya, betul, 40 sampai dengan 50 orang. Tetapi yang baru bisa diidentifikasi oleh kami ya dari pihak museum ini baru sekitar yaitu 30 orang benarnya, ya. Oke. Nah, jadi masih banyak tugas kami untuk mencari tahu kira-kira siapa lagi yang hadir saat peristiwa perumusan naskah proklamasi. Nah, kemudian pertanyaannya, di manakah naskah proklamasi dibacakan? Oke, tadi Kak Emil sudah sempat menyampaikan bahwa naskah proklamasi dibacakannya di halaman rumah Bung Karno ya. Yang ditanyakan mungkin alamatnya ya, adik-adik ya. Nama jalan dan nomor rumahnya. Yo, silakan. Ada Cantika nih Kak Emil yang menjawab. Oh, saya coba satu lagi nih dari Alam sudah hilang ya. Cantika menjawab Jalan Pegangsaan nomor 56, masih kurang lengkap. Kemudian ada lagi yang menjawab Fadlan, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Oh, ada yang menjawab Arzi, Jalan Imam Bonjol nomor 56. Nah, kalau Jalan coba nomor 1 itu gedungnya ya, gedung museum. Nah, yuk. Oke, kita lihat Kari ya. Nah, di mana naskah proklamasi dibacakan? Iya benar, di rumahnya Bung Karno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, ini adalah rumahnya Bung Karno ya. Tetapi pada tahun 1960 dibongkar dan dirubuhkan atas permintaan Bung Karno dan dibangunlah Tugu Proklamator ya, di mana di Tugu ini ada patung Bung Karno, Bung Hatta dan naskah proklamasi hasil ketikan Bapak Soheti Melik. Nah, kalau adik-adik ke Tugu Proklamasi ya, sekarang di Jalan Proklamasi nomor 1, nah ini ada tugu yang di atasnya ada logo petir ya. Nah, di mana disinilah tempat berdirinya Bung Karno saat membacakan naskah proklamasi. Jadi areal rumah Bung Karno itu ada di sekitar Tugu Petir, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ini adalah pameran di lantai 2. Kalau lantai 1 itu adalah lantai kesejarahan mengenai peristiwa perumusan naskah proklamasi. Nah, lantai 2 ini dulunya adalah kamar-kamar, ya, baik itu kamarnya Laksamana Maeda yang sekarang menjadi ruang tokoh, kemudian kamarnya yaitu ajudan-ajudan ya, oke, daripada Maeda. Nah, di mana ada 5 ruang di lantai 2 ya. Ruang pertama ini mengisahkan tentang menjelang proklamasi, diawali saat Jepang datang ya. Kemudian Jepang mendirikan peta Senedan, kemudian Kebodan, lalu Jepang mendirikan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 ya, lalu mendirikan PPKI pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 sehari setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima ya. Nah, kemudian ruangan kedua adalah peristiwa sekitar proklamasi, yaitu saat pembacaan naskah proklamasi dan pengabaran berita-berita proklamasi di daerah-daerah. Ini ada di ruangan yang kedua. Nah, dan ruangan yang ketiga adalah ruangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi setelah kita memproklamirkan kemerdekaan, maka di daerah-daerah ini terjadi yaitu peperangan, baik itu dengan Jepang ataupun dengan Sekutu dan Belanda. Nah, misalnya salah satunya adalah yaitu perang yang terjadi di Surabaya, yang diberi semangat gitu ya. Salah satu tokoh penyemangatnya adalah yaitu Bung
Bung Tomo. Nah, oke. Kemudian banyak peristiwa ya saat mempertahankan kemerdekaan, baik itu secara fisik ataupun secara diplomasi atau melalui apa namanya rapat-rapat dan sebagainya, ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah ruangan kembalinya ke NKRI. Jadi sebelumnya ya, negara Indonesia itu terbagi atas 3, yaitu Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia, dan Negara Indonesia Timur. Ya, kemudian ruangan ini menceritakan bagaimana kisah kembalinya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ruangan yang terakhir, ruangan yang kelima adalah ruangan biografi para tokoh yang hadir saat peristiwa perumusan naskah proklamasi. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan museum sebelum pandemi, ya, ada pameran setiap Agustus biasanya di museum. Nah, insya Allah tahun ini kita akan melakukan yaitu pameran secara luring dan daring, ya. Jadi adik-adik, Bapak Ibu guru dapat berkunjung langsung nanti saat pameran ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi sekitar bulan Agustus, ya. Nah, kemudian ada pameran-pameran ke daerah, ya. Insya Allah tahun ini pun kami akan pameran ke Kota Salatiga, ya, bulan Mei tanggal 20 sampai dengan 22 Mei 2022. Nah, kemudian kegiatan diskusi mengenai tokoh dan peristiwa. Lalu kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Jadi biasanya kami melakukan kegiatan penyuluhan sekitar Jabodetabek ya Kak Ari ya. Nah, ini ketuanya Kak Ari nih. Oke, penyuluhan Jabodetabek secara luring biasanya sebelum pandemi. Tetapi karena pandemi akhirnya berganti menjadi secara daring. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ya, yaitu setiap tanggal 16 Agustus sebelum pandemi ini ada kegiatan yang namanya tapak tilas proklamasi. Jadi nanti kami berjalan sekitar 1.000 orang ya dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi sampai dengan Tugu Proklamasi, tempat dibacakannya naskah proklamasi. Lalu ada juga lomba-lomba baik itu tingkat TK, SD, SMP ataupun SMA secara luring, ya. Nah, kemudian selanjutnya, dan ini adalah beberapa kegiatan secara daring ketika pandemi datang. Jadi ketika pandemi datang, gitu ya, akhirnya kegiatan luring waktu itu tidak diperbolehkan. Akhirnya kami melakukan kegiatan-kegiatan museum secara daring. Nah, jadi nanti pada tanggal 16 Agustus ya, ini ada acara tapak tilas proklamasi daring. Nah, nanti akan tampil beberapa pengisi acara dari artis-artis, penari, kemudian ini ada stand up komedi gitu ya. Nah, kemudian ada acara diskusi gitu ya. Ini adalah serenada sejarah. Oke, nanti pun akan ada kegiatan yang seperti serenada sejarah ya. Kemudian pameran secara daring. Oke, jadi tahun 2020 dan 2021 kami pameran secara daring. Dan untuk 2022 insya Allah akan secara hibrid, artinya baik secara daring maupun secara luring. Nah, kemudian juga ada lomba ya lagu secara daring. Oke, nah ini bisa disaksikan ya siapa saja pemenangnya untuk lomba lagu di YouTube-nya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, kemudian ada kegiatan-kegiatan seminar, kemudian webinar gitu ya yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru ataupun adik-adik. Oke, nah ini kebetulan adalah seminar mengenai peran museum ramah anak di masa pandemi. Nah, kemudian ini adalah beberapa tokoh yang turut mengunjungi daripada Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, ini ada Bapak Joko Widodo, ya Presiden Republik Indonesia. Kemudian ada Ibu Sukmawati Soekarno Putri, lalu Ibu Mutia Hatta, ya jadi putra putri dari tokoh proklamator kita, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, kemudian ada grup band coklat juga pernah hadir gitu ya.
pernah berkunjung ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dan ini adalah tahun 2015, yaitu putra dari Laksamana Tadasi Meida datang ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Beliau adalah Bapak Nishimura Toaji. Nah, ini di tahun ini kami kedatangan yaitu tamu kehormatan, ya, yaitu Duta Besar Prancis, Bapak Olivier Chambard. Kemudian tahun lalu juga turut hadir yaitu Duta Besar Jepang, Bapak Kanasugi Kenji, jadi tamu kehormatan daripada Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, selain itu di museum itu juga ada fasilitas pendukung, ya, selain tata pamer. Nah, itu ada apa? Ada namanya Museum Digital. Nah, ini aplikasinya bisa di-download di App Store, yaitu SIJI, CG. Nah, kalau adik-adik datang ke Munasprok, ya, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, lalu ada gambar-gambar mengenai kisah atau cerita kesejarahan di tembok. Nah, ini ketika di-scan akan tuh muncul video di layar handphone kita. Nah, tapi saat ini yang baru bisa dipakai adalah HP Android, ya. Nah, kemudian ini adalah komputer interaktif, ya. Nah, ini ada komputer di ruangan tokoh berceritakan tentang biografi para tokoh yang hadir. Jadi ketika diklik, nah ini akan muncul kisah tentang tokoh yang hadir tersebut. Kemudian terdapat yaitu layar touchscreen, ya. Ini ada mengenai kesejarahan museum, kemudian ada komik digital. Nah, lalu fasilitas pendukung lainnya adalah ada tablet, ya, yang berisi fitur video mengenai kesejarahan peristiwa perumusan naskah proklamasi, kemudian fitur tour bagi para lansia ataupun difabel yang tidak bisa naik ke lantai 2, ya, bisa melihat fitur tour ini. Kemudian ada fitur game, ya, dan quiz. Nah, kemudian video mapping yang menceritakan tentang, ya, kisah perumusan naskah proklamasi secara 3D. Nah, kemudian ada alat sensor gerak atau proxio di ruangan-ruangan tertentu. Ketika kita masuk ruangan tersebut, maka akan bunyi dan menceritakan tentang yaitu apa kisah kesejarahan yang ada di ruangan tersebut. Nah, kemudian ruangan audiovisual, nah, ini adalah tempat untuk menonton video mengenai peristiwa perumusan naskah proklamasi. Begitu juga bisa melalui virtual assistant yang ada di ruang pengesahan naskah proklamasi, ya. Nah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Kak Ari. Saya persilakan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Emir atas paparannya, sangat menarik dan informatif, ya, adik-adik. Oke, sebelum kita buka sesi tanya jawab, mari kita saksikan penayangan video sekitar proklamasi. Nanti sambil menonton silahkan adik-adik jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan bisa disimpan di kolom, bisa ditulis di kolom chat atau disimpan dulu, dicatat di kertas. Nanti ketika sudah dibuka sesi tanya jawabnya bisa bertanya langsung kepada Pak Emir. Oke, silakan Kak Silpi untuk menayangkan video sekitar proklamasi. Oke, Kak Silpi bisa diputarkan videonya? Sambil nunggu Kak Silpi menyiapkan video, mungkin Kak Emir bisa diinformasikan nih, misalkan adik-adik mau berkunjung langsung ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi, kita sudah buka atau belum sih? Terus bayar tiketnya berapa? Dan waktunya hari apa aja? Silakan, Kak Emir. Masih di mute, Kak Emir? Oke, jadi Bapak Ibu guru, kami sudah menerima kunjungan secara luring, ya. Beberapa minggu yang lalu telah ada kunjungan, ya, secara luring dari sekolah, ya. Tetapi tetap menjaga prokes. Oke, ketika kita paparkan di depan itu jaga jarak sekitar 1 meter, ya. Jadi menggunakan masker, lalu sebelumnya mencuci tangan dulu di
depan museum telah disediakan untuk mencuci tangan, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk tiket, oke, untuk sekolah dasar Kak Ari ini sekitar Rp1.000, tetapi kalau untuk yang dewasa Rp2.000. Nah, seperti itu Kak Ari. Terima Dan kasih. kita buka dari hari Senin sampai dengan dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat Kak Ari, karena Senin ada kegiatan untuk perawatan museum. Seperti itu Kak Ari. Oke, ini saya bantu putarkan saja nih untuk videonya. Silakan adik-adik nanti bisa dilihat ya untuk videonya. Perumusan naskah proklamasi. Kita akan menyaksikan cerita perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Indonesia sebelum menjadi negara yang keren dan merdeka seperti sekarang, sejak abad ke-17 Indonesia didatangi bangsa asing yang ingin menguasai. Kami VOC dari Belanda berikan tanah Indonesia beserta kekayaannya. Kami tentara dari negara Jepang. Kalian harus tunduk dan kerja paksa dan membantu kami dalam Perang Asia Timur Raya. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Muhammad Hatta, Soekarno, yang tergabung dalam PPKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena diduduki oleh penjajahan. Kemerdekaan bagaikan jembatan emas. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah. Marilah saudara-saudara bersiap, bersedia melawan mati-matian kepada musuh sampai titik darah penghabisan. Hai Soekarno, kami akan janjikan kemerdekaan, tapi nanti. Sementara itu tentara pembela tanah air atau PETA dan golongan pemuda terus membangun gerakan dan menunggu saat yang tepat untuk merebut kekuasaan. Gawat Jenderal, Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur karena bom atom dari Amerika. Rapor, kapal-kapal perang Amerika bahkan sudah berdatangan pantai kita. Bagaimana ini? Menyerahlah atau Jepang kami hancurkan. Maka Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada saat inilah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang, merasa Indonesia berhak untuk mendapatkan cita-cita kemerdekaannya dan mendukungnya. Maeda, aku sudah berhasil membawa Soekarno dan Hatta untuk segera melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Baguslah. Secepatnya kita pastikan sikap Gun Saikan kepada Jenderal Nishimura. Laksamana Tadashi Maeda, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja. Semoga berhasil, Soekarno. Momen kekalahan Jepang dianggap sebagai hal yang tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang memenuhi janjinya. Tapi ternyata Kami tidak mengizinkan kalian merdeka. Apa? Kalian sudah ingkar janji, Jenderal Nishimura. Ini perintah. Kalau begitu jangan menghalangi kerja PPKI, Jenderal Nishimura. Soekarno dan rombongan pun tiba di rumah Laksamana Maeda. Tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang.
Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Bagaimana kita harus menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Para anggota peta menuntut kata-kata seperti penyerahan, dikasihkan, atau merebut. Kita pilih pemindahan kekuasaan saja. Baiklah, kita buat seperti ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Saya rasa cukup sesuai. Iya, setuju. Kita minta bantuan Muhammad Ibnu Sayuti Melik untuk mengetiknya. Saya cuma merubahnya sedikit menjadi... Akhirnya, kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan adanya naskah ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang patut diteladani dalam merumuskan naskah proklamasi. Merdeka! Mencapai kemerdekaan itu susah, penuh perjuangan dan pengorbanan. Di seberang jembatan emas inilah, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Dan situasi kita sekarang memerlukan kemauan untuk memaknai kemerdekaan ini sebagai jembatan emas. Tugas kita selalu generasi muda sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin dan gemar membaca, supaya bisa mengisi waktu demi menyiapkan diri sebagai generasi yang hebat dan membanggakan orang tua dan bangsa. Itu ya untuk pemutaran videonya. Jadi video sekitar proklamasi ternyata proklamasi tidak didapatkan dengan cara mudah ya, tapi melalui berbagai proses yang sangat panjang dan proses sangat rumit. Oke, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Pak Emir, silakan adik-adik ada yang mau bertanya secara langsung, silakan untuk raise hand-nya, atau mau bertanya via kolom chat juga boleh, silakan. Saya masih melihat di kolom chat masih kosong. Yuk adik-adik ada yang mau bertanya atau mau bertanya langsung silakan, bisa langsung ke Pak Emir. Sangat banyak nih pertanyaan, sangat mumpung masih ada waktu ya Kak Emir, kita sampai jam 10.20 ya untuk pertanyaan. Yuk silakan. Yang ingin bertanya tentang seputar peristiwa proklamasi.
Atau mau tanya tentang museumnya juga boleh, seputar sejarah Indonesia juga boleh. Atau mau tanya tentang apa barang-barang apa saja yang ada di museum, kayak beri jagonya nih. Oke, Cantika, silakan Cantika. Silakan, Dek Cantika. Dibuka dulu mic-nya, Dek Cantika. Masih mute itu? Ya, silakan, Adek. Ada di komen, ada di chat. Oh ya, Oh, oke. di chat, oke. Ini kali Ini HP-nya ini pakai apa? aja nih, akhirnya aku kan pakai kasih ini zoom non. Apa Oke, isi Cantika teks bertanya proklamasi, apa? Kari? Non. Apa isi teks proklamasi? Oke, silakan. Iya, nah tadi di slide-nya ya Kari, itu sudah diterangkan mengenai apa isi naskah proklamasinya. Oke, nah ini kami izin untuk ini ya Kari, apa namanya, untuk memperlihatkan kembali apa isi daripada teks proklamasi. Oke. Silakan Emil. Ini ya. Nah, ini Adik terlihat ya. Oke. Nah, ini ada yaitu hasil ketikan Bapak Saidi Melik. Ya, maaf sebentar. Oke. Nah, kemudian ada hasil tulisan tangannya yaitu Bung Karno. Apa sudah tampak? Belum, kelihatan akhir sesi slide terakhir. Oke, maaf. Ya. Nah, ini sih ya. Proklamasi. Boleh yuk kita baca sama-sama ya Kak Ari ya. Yuk, silakan yuk kita baca bareng-bareng yuk. Ya, ikuti ya. Proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Hal-hal yang mengenai diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, nah itu isi daripada naskah proklamasi gitu ya. Nah, yang kita dengar, naskah proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno ya, yang ada di YouTube, yang ada di berita-berita, itu adalah hasil rekaman sebenarnya. Jadi saat peristiwa pembacaan naskah proklamasi di rumah Bung Karno itu tidak ada yang memvideokan, tidak ada yang merekam ya. Nah, akhirnya pada tahun 1950-an ya, atas usulan Bapak Yusuf Ronodipuro agar Bung Karno bersedia untuk kembali membacakan naskah proklamasi ya. Oke, dan direkam. Agar apa? Agar kita semua tahu bagaimana prosesi atau bagaimana pembacaan naskah proklamasi Bung Karno saat tahun 1945 gitu ya, Dek. Oke.
Ya, ke Ari. Satu pertanyaan lagi mungkin ke Ari, kita langsung ke virtual tour. Oke, masih ada satu lagi. Ini pertanyaan sangat menarik dari Fatih ya. Bapak, kenapa Sayuti Melik membuang tulisan tangan teks proklamasi yang asli? Nah, kenapa Bapak Sayuti Melik membuang naskah proklamasi hasil tulisan tangan Bung Karno? Nah, jadi gini. Sebenarnya kalau kita ya sebagai orang tua, adik-adik, mungkin boleh tanya ke Bapak Ibu gurunya, ya. Dulu itu kita mengetik itu jelas pakai mesin ketik. Nah, sebelum kita mengetik, itu biasanya kita merumuskan dulu apa yang mau diketik. Dia kita tulis dulu nih. Oh, saya mau ngetik ini. Oh, ditulis dulu semua gitu ya. Baru kita lihat hasil tulisan tangan yang kita buat, rumusannya kita ketik. Ya, nah setelah selesai kita ketik, maka ini seolah-olah sampah. Nah, akhirnya begitulah mungkin menurut Bapak Sayuti Melik, beliau perkirakan ini adalah sampah, akhirnya dia buang. Tetapi berbeda dengan Bapak BMDH mungkin pemikirannya. Walaupun itu sampah, tetapi itu adalah suatu benda sejarah, gitu ya. Tidak akan ada hasil ketikan Bapak Sayuti Melik kalau tidak ada naskah rumusan tangan Bung Karno. Ya, itu Kak Ari. Begitu ya adik-adik ya. Lebih jelas lagi mungkin kalau misalkan tadi di filmnya juga ada di YouTube kita, dan adik-adik bisa menontonnya ulang kembali di kanal YouTube Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Baik, selanjutnya kita akan berkeliling museum secara virtual nih. Jika sebelum pandemi kita bisa berkunjung secara langsung saja, tapi kalau sekarang semenjak ada pandemi kita bisa ada alternatif untuk berkunjung ke museum secara virtual. Oke, silakan Kak Emir bisa di Bapak Ibu guru bisa membuka website museum munasprok.go.id, baik itu melalui handphone ataupun melalui laptop dan sebagainya. Nah, buka galeri, kemudian selanjutnya klik museum virtual. Ya. Oke. Nah, lalu muncul halaman awalnya dan kita klik memulai tour. Ya. Nah, ini ada 9 ruangan ya. Di dalam Museum Perumusan Naskah Proklamasi 4 ruangan di lantai 1 dan 5 ruang di lantai 2. Nah, ini adalah suasana ruangan pertemuan atau yang kita sebut dengan ruang tamu rumahnya Laksamana Tadashi Maeda. Jadi di sisi kirinya ya, ini terdapat tombak-tombak. Oke. Sebanyak 9 buah tombak. Kemudian di sisi kanannya ini terdapat hiasan burung cendrawasih gitu ya. Nah, jadi pada tahun 1981 gitu ya, setelah dikembalikan kepada Departemen Keuangan dari Kedutaan Besar Inggris ya. Nah, ternyata barang-barangnya sudah tidak ada. Nah, akhirnya dia lakukan kajian, mendatangkan Ibu Satsuki Mishima, beliau adalah kepala rumah tangganya rumah Bung Karno ya. Rumah Maeda. Nah, kemudian beliau membawa bukti-bukti mengenai apa saja isi yang ada di dalam tiap ruang-ruang. Nah, ini adalah kursi tempat ya penerimaan tamu. Oke, nah ini Bung Karno, Bung Hatta, kemudian selanjutnya yaitu Maeda, lalu Bapak Ahmad Subarjo, dan satu lagi adalah penerjemahnya Maeda. Nah, ini ya awal mulanya pertemuan Maeda dengan Bung Karno. Nah, kemudian pada pukul 2 dini hari naskah proklamasi dirumuskan di ruangan yang kedua. Nah, ini adalah suasana ruangan yang kedua, yaitu ruangan perumusan naskah proklamasi ya, di mana terdapat lemari-lemari kuno. Lalu ini ada Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo ya saat merumuskan naskah proklamasi. Nah, ini adalah suasana ruangan yang ada di lantai 1 yaitu ruang perumusan. Nah, kemudian ini adalah replika besar yaitu
naskah proklamasi hasil tulisan tangan Bung Karno. Nah, setelah selesai ditulis oleh Bung Karno, ya, kemudian nantinya ini diketik di ruangan ini, ya ini kita sebut sebagai ruangan pengetikan, di mana diketik oleh Bapak Muhammad Ibnu Sayyidi Melik atau dikenal dengan Bapak Sayyidi Melik, gitu ya, ditemani dengan Bapak Burhanuddin Muhammadiyah atau Bapak BM dia. Nah, ini adalah suasana ke ruangan pengetikan, ya, tidak terlalu besar. Nah, di mana saat itu sebenarnya di rumahnya Maida itu tidak ada mesin ketik huruf Latin, adanya mesin ketik huruf kanji. Akhirnya Maida memerintahkan ajudannya untuk mencari mesin ketik huruf Latin, gitu ya, dengan cara meminjam di kedutaan besar Jerman, gitu Kak Ari ya. Nah, kemudian inilah piano, oke, tempat ditandatanganinya naskah proklamasi, gitu ya, di atas piano ini. Nah, kemudian ruangan selanjutnya ini adalah ruangan pengesahan naskah proklamasi, gitu ya, di mana di ruangan inilah hadir sekitar 40 sampai dengan 50 orang tokoh perjuangan kemerdekaan dan awal mula dibacakan naskah proklamasi hasil tulisan tangan Bung Karno, ya. Nah, ini yang dulunya sering digunakan oleh Maida sebagai ruang rapat, ya. Ini adalah bentuk-bentuk kursi, meja yang ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, ya. Oke, jadi adik-adik atau Bapak Ibu guru pun bisa membuka website museum dan melihat secara langsung virtual Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, kemudian kita masuk ke lantai 2, ya. Diawali dari ruang masa kedatangan Jepang, ya. Oke, nah di mana, ya, diawali dengan peristiwa pemboman Pearl Harbor, ya, di Hawaii. Lalu Jepang menjajah Indonesia, oke. Nah, kemudian Jepang mendirikan peta, lalu Senendan, Kebodan, lalu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret. Nah, ini adalah beberapa koleksi milik museum. Tadi ada pertanyaan, koleksi museum itu ada apa aja? Ada koran-koran lama, kemudian ada buku-buku lama, ya. Nah, ini adalah yaitu pembentukan PPKI. Lalu pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus, gitu ya, terjadi peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ini adalah sebelahnya, yaitu peristiwa Rengas Dengklok, dan ini adalah gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi, ya. Nah, jadi adik-adik bisa langsung datang ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi secara luring, ya, kita membuka selebar-lebarnya. Nah, kemudian ruangan kedua ini adalah ruangan saat peristiwa proklamasi. Nah, ini adalah proses pembacaan naskah proklamasi di rumahnya Bung Karno yang disaksikan oleh para tokoh yang hadir, ya. Nah, oke, awal mulanya peristiwa pembacaan ini akan dilakukan di lapangan Ikada atau Monas. Tetapi di sekeliling Monas itu ada kantor-kantor tentara yang dulunya dikuasai oleh Jepang. Nah, ini adalah 8 provinsi awal Indonesia, ya. Oke, sebelum Papua bergabung. Jadi ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, lalu Maluku, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, Jawa Barat. Nah, itu 8 provinsi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pembentukan kabinet yang pertama, dan di ruangan ini pula mengisahkan tentang bagaimana proses pengabaran berita proklamasi di daerah-daerah, ya. Ada yang melalui rumah ibadah, masjid, gereja dan sebagainya. Kemudian ada yang dikumpulkan di lapangan yang luas, gitu ya. Lalu diumumkan bahwa Indonesia sudah mengalami kemerdekaan. Nah, kemudian ruangan selanjutnya adalah ruangan masa mempertahankan kemerdekaan. Jadi ketika kita merdeka tanggal 17 Agustus, ya, di daerah-daerah itu, ya, yang masih dikuasai Jepang, itu Jepang masih beranggapan bahwa belum,
kita belum kalah Jepang, gitu ya. Jepang jadi masih berhak menduduki Indonesia, tetapi karena rakyat sudah tahu ya bahwa Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya, akhirnya rakyat Indonesia di daerah-daerah ya berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Nah, ini salah satu peristiwa yang fenomenal ya, yaitu oleh Bung Tomo, yang kita kenal dengan peperangan Surabaya, yang nanti tanggal 10 November akhirnya dijadikan sebagai yaitu Hari Pahlawan ya nasional. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah beberapa koleksi yang ditampilkan ya. Ini adalah master poster Sudirman, Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, ini adalah patung Bapak Sultan Syahrir. Nah, beberapa suasana. Lalu ke ruangan selanjutnya adalah ruangan kembali ke NKRI ya. Ini adalah mengkisahkan bagaimana NKRI zaman dulu gitu ya. Dulu Republik Indonesia itu terbagi atas 3, Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia dan Negara Indonesia Timur, yang nantinya ya kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ruangan para tokoh. Nah, disinilah ya, ini dulu adalah kamarnya Laksamana Tadashi Maeda, tetapi sekarang kita jadikan sebagai yaitu ruang tokoh, di mana di sini ya dikisahkan tentang biografi atau kisah-kisah tentang para tokoh yang hadir saat peristiwa perumusan naskah proklamasi ya. Ada Bung Karno, Bung Hatta, Mr. Ahmad Subarjo dan yang lainnya. Dan ruangan ini pun ya dipamerkan beberapa koleksi milik tokoh. Kalau di bawah di lantai 1 itu adalah replika, maka di lantai 2 ini adalah yaitu koleksi-koleksi asli milik Museum Perumusan Naskah Proklamasi, baik yang diperoleh dari hibah ya para tokoh yang hadir ataupun dari proses pembelian. Ya. Nah, itu Kak Ari yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Kak Ari. Silakan Kak Ari. Oke, kita masih ada waktu sekitar 8 menit, Kak Emir. Mungkin kalau adik-adik ada yang mau bertanya, boleh ya, 1 pertanyaan Kak Emir ya. Masih di mute, Kak Emir? Ya, silakan Kak Ari. Ya, oke, silakan adik-adik, ada yang mau bertanya nggak? Tadi kalau untuk barang-barang yang ada di museum udah terjawab ya, yang terkait dengan barang-barang di museum, karena tadi sudah dijelaskan oleh Kak Emir pada saat sesi live virtual tour dari museum. Oke, silakan adik-adik ada yang bertanya lagi? 1 pertanyaan? Atau mungkin Bapak Ibu gurunya boleh dipersilahkan 1 orang untuk mewakili. Silakan Pak Mustafa, mungkin ada yang mau mewakili Pak dari Bapak Ibu gurunya? Oke, saya tanya Pak ya. Boleh, silakan. Ini dari sebetulnya sih dari kami gitu. Kan tadi kan ada salah satu tentara dari Jepang Pak ya, yang ikut membantu gitu Pak ya. Kita tuh penasaran bagaimana sih nasibnya beliau gitu sampai sekarang, anak cucunya gitu, terutama setelah beliau membantu Indonesia gitu. Itu aja sih pertanyaannya gitu dari kami Pak. Ya, terima kasih Pak Mustafa, penasaran ya, karena memang tidak ada informasi secara jelas ya di buku pelajaran sejarah ya. Oke, silakan Pak Emir, silakan dijawab. Ya. Jadi begini Pak Mustafa gitu ya, setelah Laksamana Tadashi Maeda istilahnya mempersilahkan rumahnya untuk dijadikan tempat rapat ya, dan dia membantu proses peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia, maka di saat itu dari tahun 45 sampai dengan tahun 1947 Maeda ditangkap dan dipenjarakan selama 2 tahun tersebut. Nah, kemudian setelah tahun 47 maka Maeda dikembalikan ke negara beliau yaitu di Jepang. Tetapi semua pangkat beliau, kemudian semua keluarga beliau gitu ya, itu di blacklist dan tidak boleh menjadi tentara daripada Jepang ya. Jadi cukup lama peristiwa tersebut sampai dengan seluruh tokoh tua Jepang
ya, itu wafat, barulah namanya Maida dibersihkan, ya, diputihkan. Nah, dan dianggap sebagai salah satu tokoh penting yang membantu peristiwa kemerdekaan Indonesia. Nah, sehingga beberapa tahun, sekitar tahun 2014-13 ya, sebelumnya itu berturut-turut itu hadir berkunjung ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi, yaitu para pelajar-pelajar dari Angkatan Laut Jepang, ya. Jadi ketika mereka para pelajar Angkatan Laut Jepang itu datang ke Indonesia merapat, gitu ya, maka mereka salah satu destinasi kunjungan yang paling penting adalah rumahnya Laksamana Tadashi Maeda, karena kebetulan Laksamana Tadashi Maeda ini beliau adalah yaitu dari Jenderal Angkatan Laut Jepang, ya, dan beliau ini jenderal penghubung antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. Nah, sehingga pada tahun 2015 juga alhamdulillah, gitu ya, kami kedatangan anak beliau, yaitu Bapak Nishimura Tohaji. Nah, beliau membawa yaitu foto-foto mengenai Maida, begitu Bapak. Jadi seperti itulah, gitu ya, bagaimana kisahnya Maida ketika beliau membantu Indonesia, maka beliau ditahan selama 2 tahun dan kembali ke Jepang juga, ya. Akhirnya semua jabatannya dicopot, seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya, mudah-mudahan kami bisa betul-betul Pak bisa jelaskan kembali ntar ke siswanya gitu ketika nanti ada mata pelajaran lagi. Oke, makasih banyak Pak Emir, Pak Ari. Terima kasih Pak. Sebentar kali saya mau menampilkan. Oh ya, silakan Kak Emir, ada yang mau tambahkan? Ya, sedikit iklan ya dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Menyambut tahun 2050. Suaranya mungkin dibesarkan Pak Emir. Balik perjalanan negara kita selama di Presiden Republik Indonesia baru saja meluncurkan program roket pertama, program stasiun mobil self-driving. Sekarang sudah menjangkau seluruh. Para peneliti di universitas sedang mengembangkan teknologi robot terbaru yang mampu mendeteksi. Wah, negeriku sudah menjadi negara yang maju di tahun 2050. Biarpun sekarang masih sekolah, tapi aku sadar kalau negara kita udah jauh lebih maju dari sebelumnya. Banyak teknologi dan prestasi yang hebat yang udah kita buat. Misalnya, kita bisa mengakses informasi dan ngerasain gimana perjuangan pahlawan kita dulu melawan penjajah. Berkat mereka, Indonesia bisa merdeka dan maju seperti sekarang. Semuanya aku akses secara virtual. Pokoknya, kalau soal kemerdekaan Indonesia, aku deh yang paling tahu. Sampai suatu hari, ada orang yang debatin aku soal fakta-faktanya di media. Udah aku jelasin panjang lebar sampai emosi. Tiba-tiba dia nanya, memangnya kamu udah pernah datang langsung ke tempat rumusan naskah proklamasi? Iya. Ternyata aku belum pernah datang ke museum rumusan naskah proklamasi. Kalau memang bangga dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, yuk kunjungi tempat aslinya secara langsung. Ya, jadi Kak Ari, kita sudah buka kunjungan luring kali ya. Silakan untuk Bapak Ibu dan adik-adik yang mau berkunjung langsung ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi dengan tampilan terbaru di tahun 2022 ini Kak Ari. Oke, terima kasih Kak Emirian. Demikianlah kegiatan virtual tour Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sebelum kita tutup, kita akan mengambil sesi dokumentasi. Silakan yuk para peserta untuk open video. Silakan untuk Bu Wayuni untuk mengambil gambarnya. Ya, terima kasih Kak Ari. Ayo Bapak Ibu guru dan teman-teman siswa-siswi SIT Nurul Fikri, silakan.
buka videonya, ya, tampilkan senyum manisnya. Kita akan foto bersama ya. Oke, ini masih ada beberapa yang belum open video, kita tunggu. Akan ada 2 pengambilan gambar. Nanti selama pengambilan gambar ditahan ya senyum manisnya ya. Oke, Tiara mau buka video, Tiara? Ada Tiara, Rizky, Zikri, belum buka nih? Oke, tunggu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Saya ambil foto untuk layar pertama ya, sebentar. 1, 2. Oke, tahan dulu. Saya lihat apakah sudah terekam. Baik, sekarang saya ambil gambar di layar kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Kak Ari. Silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Bu Eni. Nah, sebelum saya menutup kegiatan kali ini, seperti tadi diinformasikan di video yang terakhir ya, saya ingin mengajak teman-teman semua, adik-adik semua, Bapak Ibu Guru untuk follow, like, dan subscribe akun sosial media Museum Rumusan Naskah Proklamasi, di mana di dalamnya terdapat video-video yang tidak hanya menarik, namun juga sangat informatif. Terima kasih untuk para adik-adik semua. Mohon maaf untuk kekhilafan saya dalam mengambil acara ini. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ari, Pak Emir, Pak Silvia, silakan kepada Bu Siti ya. Ibu Guru, Oh iya, kami silakan. mohon izin pamit. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk kunjungan secara luringnya di Museum Rumusan Naskah Proklamasi. Iya, Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapat ya dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Emir, terima kasih banyak semuanya Pak Ari dan tim. Luar biasa sekali ilmu yang diberikan kepada kami. Insya Allah ilmunya diberkahi dan ini jadi membuat kita semakin semangat nih, jadi pengen datang langsung ke sana nih kayaknya nih. Anak-anak kayaknya antusias sekali ingin langsung ke sana ya. Iya, semoga pandemi ini segera usai, jadi kita bisa silaturahim langsung ke dunia nyata, kita bisa langsung bermain ke sana, insya Allah jika suasana, situasi dan kondisi sudah lebih baik. Waktu awal-awal sebenarnya juga anak-anak ketika kita infokan untuk kita jalan-jalan ke Museum Proklamasi itu mereka sangat-sangat sekali. Disangkanya kita akan jalan-jalan beneran, ternyata kita virtual. Jadi semoga segera pandemi ini segera usai, kita bisa langsung bersilaturahim ke sana ya Pak ya. Terima kasih banyak ilmunya, memberikan banyak wawasan lagi kepada kami, kepada anak-anak, bagaimana proses ketika perjuangan menuju proklamasi itu luar biasa hebat, lalu bagaimana ketika mempertahankan kemerdekaan itu luar biasa sekali, para pejuang-pejuang itu yang mesti kita hargai. Nah, tugas kita adalah sekarang bagaimana kita mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan belajar, prestasi yang dibanggakan, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang hebat di mata dunia. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan dan kegiatan kita hari ini, baiknya kita akan membaca doa penutup yang akan dibacakan oleh Bapak Mustafa. Dipersilakan. Terima kasih Bu Nuron. Oke, untuk anak-anakku semuanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan negeri kita aman sentosa, ya, untuk para pahlawan mendapatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa pahala yang luar biasa. Amin rabbal alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuhibbu bihamdihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbighfir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hadin aina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afiyatan dal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Informasi untuk anak-anakku semua.